A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa 'alal arwahi allati hallat bi finaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan dan nikmat umur panjang sehingga dapatlah kita menghadiri majlis duka Aba Abdillahil Husain. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan ahlul baitnya sekalian. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan Muharram kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan duka, bulan kesedihan, bulan yang dimana hajat-hajat kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni, yang apabila kita pada bulan ini turut berduka atas duka Aba Abdillahil Husain. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah illa ainun bakat ala musabil Husain fa innaha dhahikatun mustabsyirah binaimil jannah." Nabi bersabda, "Duhai Fatimah, pada hari kiamat nanti semua mata akan menangis kecuali mata yang menangis atas musibah yang menimpa Aba Abdillahil Husain. Sesungguhnya mata itu akan bergembira karena nikmat syurga." Alhamdulillah kita masih diberikan anugerah tersebut. Kita masih diberikan nikmat umur panjang untuk sama-sama menghadiri majelis duka, menangisi duka Aba Abdillahil Husain, yang mana kehadiran kita di tempat ini akan menjadi ladang amal bagi kita. Karena setiap naik turun nafas kita yang hadir di tempat ini dihitung sebagai tasbih, dihitung sebagai ibadah, sebagaimana Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam bersabda, "Nafsul mahmum li dhulmina tasbih wa hammuhu lana ibadah wa kitmanu sirrina al-jihad fi sabilillah." Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam bersabda, nafas orang-orang yang berduka
karena kezaliman yang menimpa kami Ahlul Bait adalah tasbih, dan keprihatinan untuk kami adalah ibadah, dan menyimpan rahasia kami adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk sekali lagi bersyukur atas nikmat yang agung ini, yang mana duka kita kepada Abdullah adalah dihitung sebagai ibadah. Naik turun nafas kita adalah tasbih. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di akhir Sya'ban yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan ibadah, yang mana naik turun nafas kita adalah tasbih di bulan Ramadan, maka kesempatan itu dianugerahkan lagi kepada kita pada bulan Muharram ini. Kita berduka kepada Aba Abdillah Al-Husain, kita menangisi Al-Husain. Semua itu adalah nikmat yang agung yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, mari kita sama-sama setiap malam hadir di majelis ini untuk menangisi Al-Husain, untuk bertakziah atas duka yang dialami Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, saya hari ini mendengar kabar duka dari kampung kita, kota kita, tanah kelahiran kita, Palu, yang mana kota Palu hari ini dilanda musibah yang cukup besar, yaitu gempa yang korbannya cukup banyak. Ada gedung yang rusak, ada jembatan yang retak, ada korban luka, saya lihat di berita, ada yang patah tulang dan luka-luka ringan. Ini semua merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Gempa yang dialami oleh masyarakat kota Palu hari ini bisa jadi dikarenakan karena teguran Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya. Mungkin selama ini kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah berfirman, seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kota beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan semua itu. Mendustakan peringatan-peringatan Allah, mendustakan ajaran-ajaran Nabi. Akibatnya apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah mengazab mereka dengan apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi mafhum mukhalafah dari ayat ini, lau amanu ahlal qura wattaqau. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, maka akan turun berkah dari langit. Sebaliknya, kalau kita tidak beriman dan bertakwa, kita bisa lihat di Palu saat ini.
sudah menjadi rahasia umum, diberitakan di mana-mana, diberitakan di media sosial. Kita bisa melihat bahwa LGBT telah merajalela di Kota Palu. Orang yang menderita penyakit AIDS, yang meninggal dunia akibat penyakit yang berbahaya tersebut sangat banyak, kita bisa lihat di berita. Judi online sangat banyak, begal. Semua ini adalah kemaksiatan yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan. Kalau kita menggali ayat tadi yang mana mengatakan apabila penduduk suatu kota, sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau saat ini di Kota Palu terjadi kemarau misalnya, maka ritual yang dilakukan itu bukan memotong hewan yang tidak bersalah dengan cara yang tidak syar'i. Bukan meminta kepada selain Allah. Itu adalah syirik, karena yang memiliki dunia ini, yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan hujan, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Maka kalau kita kekurangan hujan di Palu, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kesyirikan kita itu, Allah tidak memaafkan kita, Allah menurunkan azab kepada kita. Kita perlu ketahui bahwa dalam Al-Quran dikatakan, wala tusyriku billah, inna syirka la zulmun azim. Janganlah kalian mensyirikatkan Allah, karena syirik atau serikat kepada Allah itu adalah sebuah bentuk kezaliman yang sangat besar. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, semoga ujian ini, atau kalau bisa dikatakan azab ini, peringatan ini, kita jadikan pelajaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada malam peringatan duka Aba Abdillah al-Husain, kita mencoba menggali sebuah pelajaran yang sangat penting dari Aba Abdillah al-Husain, yang mana dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Aba Abdillah al-Husain melakukan sebuah perjalanan dari Mekah ke Kufah, dalam sebuah tempat beliau berkesempatan untuk menyampaikan khutbah sekaligus menjelaskan apa maksud dan tujuan beliau melakukan perjalanan, melakukan qiyam atau melakukan sebuah perlawanan menentang Yazid, tidak mau berbaiat kepada Yazid. Dalam khutbah itu beliau mengatakan ayuhan nas. Ayuhan nas di sini ditujukan bukan hanya kepada manusia-manusia di zaman itu. Ayuhan nas di sini dikatakan oleh Imam Husain yang bertujuan bahwa khitab atau orang yang diajak berbicara oleh Imam Husain lewat khutbahnya ini bukan hanya penduduk Kufah, bukan hanya orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Dari zaman itu, dari zaman Aba Abdillah al-Husain menyampaikan khutbah sampai manusia di akhir zaman. Itu semua menjadi tujuan atau khitab atau lawan bicara dari khutbah yang disampaikan oleh Aba Abdillah al-Husain. Beliau bersabda, beliau berkhutbah, ayyuhan nas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Jadi Imam Husain alaihi salatu wasallam berkhutbah sambil menukil sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabdanya? Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ra'a sultanan jairan mustahillan li haramatillah nakithan li ahdillah
mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil ithmi wal udwan falam yughayyir alaih bi fi'lin wala qawlin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhalahu. Artinya adalah barang siapa man ra'a sultanan. Jadi wahai sekalian manusia, barang siapa yang melihat sultan jair. Apa artinya sultan jair? Sultanan jair. Sultanan jair ini menurut Sayyid Ali Khamenei, Imam Asy-Syahid, beliau berpendapat bahwa sultan jair di sini bukan hanya raja saja. Artinya bukan hanya seorang raja, akan tetapi bisa bermakna lebih luas, bisa bermakna sebagai sebuah komunitas, bukan hanya bermakna sebagai individu saja, raja satu orang saja. Bisa setiap penguasa, bisa presiden, bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota, bisa kelompok, bisa komunitas, bisa perusahaan. Intinya orang-orang tersebut sultanun jair yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, yang memiliki beberapa karakteristik. Menurut Nabi, man ra'a sultanan jairan mustahillan li haramatillah. Jadi sultan jair ini, kelompok-kelompok ini, penguasa-penguasa ini melakukan apa? Mustahillan li haramatillah. Ya. Menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakithan li ahdillah. Menentang ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Mukhalifan li sunnati Rasulillah. Ya. Menentang sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang keempat, ya'malu fi ibadillah bil itsm. Berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah wal udwan falam yughayyir alaih. Jadi hadis ini falam yughayyir alaih bi fi'lin itu ditujukan kepada kita. Apabila kita melihat sultan jair yang memiliki beberapa karakteristik seperti yang saya sebutkan tadi, disebutkan oleh hadis tadi, kemudian falam yughayyir alaih, maka kita yang melihat itu tidak mau merubah sultan jair itu, tidak mau merubah orang-orang yang berkuasa itu, yang zalim itu. Apabila kita tidak mau merubahnya bifi'lin, dengan perbuatan kita, wala qaulin, atau dengan perkataan kita, kana haqqan 'ala Allah, maka apabila kita tidak merubah dengan perbuatan dan perkataan, maka Rasulullah mengatakan kana haqqan 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk apa? Ayyudkhilahu madkhalahu, untuk memasukkan kita ke dalam neraka, yang mana sultan-sultan jair itu dimasukkan juga ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kalau kita diam melihat ini, kalau kita diam melihat kemungkaran yang terjadi di negeri kita, yang terjadi di sekeliling kita, tidak merubahnya dengan perbuatan dan perkataan, maka Allah juga akan mengazab kita, memasukkan kita ke dalam neraka sebagaimana Allah memasukkan sultan-sultan jair itu ke dalam neraka. Jadi ada 4 karakteristik yang perlu kita lihat dari sultan jair itu. Sultan jair itu sudah saya jelaskan tadi bahwa bukan hanya terpaku atau terfokus pada seorang raja saja yang zalim, akan tetapi juga orang-orang yang memiliki pengaruh, entah itu komunitas, sistem, perusahaan, atau apa saja yang memiliki pengaruh dan berkuasa, kemudian berbuat zalim, memiliki karakter yang 4 ini. Yang pertama, menghalalkan yang haram, melanggar ketentuan Allah, menentang sunnah Nabi, dan berbuat dosa dan kezaliman di mana-mana. Dan ini kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari. Di sekeliling kita, di kota kita banyak terjadi hal ini. Ya. Jadi bukan hanya presiden saja yang zalim, bukan hanya gubernur saja yang zalim, akan tetapi kelompok-kelompok LGBT, ya,
kelompok-kelompok judi online, ya, kelompok-kelompok pezina yang telah mengidap penyakit AIDS, yang menyebarkan penyakit itu kepada seluruh masyarakat Kota Palu, itu adalah perbuatan yang zalim dan lawan dari apa? Lawan kata dari iman dan takwa tadi. Mereka ini sudah pasti tidak memiliki takwa, tidak takut kepada Allah. Oleh karena itu, itulah yang menjadi sebab kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita yang mengaku sebagai pecinta Aba Abdillahil Husain, kita harus mengikuti langkah-langkah Aba Abdillahil Husain yang senantiasa menegakkan kebenaran, melawan kezaliman, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lantas apa yang harus kita lakukan di Kota Palu saat ini? Kita sebagai mengaku pecinta Aba Abdillahil Husain tentunya melakukan aksi, melakukan sebuah tindakan agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kezaliman. Misalnya kita bisa melakukan pertemuan dengan ulama-ulama. Karena ulama-ulama di Kota Palu memiliki kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi usahakan kita berdialog dengan ulama agar di setiap mimbar-mimbar ulama tersebut menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan yang nyata, yang real, dengan aksi mereka. Kalau tidak mampu di mimbar, ya mereka dengan kekuatan organisasi MUI misalnya, mereka bisa mendatangi gubernur, mereka bisa mendatangi kepolisian, pihak keamanan untuk membasmi segala kezaliman, maksiat yang ada di Kota Palu agar Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan azabnya, tidak lagi menurunkan tegurannya kepada kita semua. Karena ketika Allah marah, bukan hanya orang-orang yang zalim yang kena azab, bukan hanya para pendosa dan maksiat yang kena azab. Kita juga orang-orang yang insya Allah mendapat keridhaan dari Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berusaha menjaga kesucian dirinya seperti antum semua yang hadir di majelis ini juga akan terkena dampak dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, jamaah Ahlul Bait di Kota Palu, untuk memperhatikan hal ini. Jangan kita hanya diam menjadi penonton. Kita harus beraksi, karena dalam berbagai riwayat dijelaskan, sebagaimana juga riwayat yang baru saja kita dengarkan secara bersama, dikatakan apabila kita tidak merubah dengan perbuatan kita, aksi kita, atau perkataan kita, minimal kita, karena kita tidak punya kekuatan politik, kita orang minoritas, ya, kita harus melakukan silaturahmi dengan berbagai pihak. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita berkunjung dengan tokoh-tokoh al-khairat misalnya, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mereka memiliki kekuatan, memiliki pengaruh. Atau kita mengunjungi Majelis Ulama Indonesia baik di Kabupaten Sigi atau MUI di Kota Palu atau MUI di Sulawesi Tengah. Mereka ini adalah orang-orang yang berpengaruh, yang mungkin lewat lisan mereka, yang mana lisan mereka bisa didengarkan oleh para penguasa, pengambil kebijakan di Kota Palu untuk dapat memberantas kemaksiatan di Kota Palu. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunaikan atau mengabulkan seluruh hajat-hajat kita dan juga mengampuni segala dosa-dosa kita dengan kehadiran kita di majelis duka ini, dengan perhatian kita, dengan air mata kita, dengan kecintaan kita kepada Ahlul Bait, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat segala amal perbuatan kita ini sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.